Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Nah, di sini saya sebagai moderator dan Cynthia Putri, Nurul Anissa, Putri Ardia, dan Murni Agustina sebagai pemateri, dan Muhammad Rahmat, Nabila Hafiz Warista Perangin sebagai penanya. Nah, baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja kepada pemateri. Pertama, Putri Ardia, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ardia Pranesti. Di sini saya sebagai pemateri ingin menyampaikan sedikit materi tentang pengertian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. B. Paradigma akuntansi syariah. Para paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan pangkat dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha tersebut. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah meningkat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku entitas yang melakukan transaksi syariah. C. Asas transaksi syariah ada 5, yaitu persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, universalisme atau syumuliyah. Sekian dari saya pengertian dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua yang akan dibacakan oleh Nurul Anissa. Kepada Nurul Anissa akan dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Nurul Anissa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami. D. Karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratannya, antara lain: 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui selama objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, garar, dan unsur haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. 6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi. 8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap atau riswah. Nah, karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi bisnis yang bersifat komersial maupun yang bersifat non-komersial. E. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun beberapa tujuan lainnya yaitu
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana, syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelola dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. F. Asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan hasil pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Nah, oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi dan mengurangi secara material skala usahanya. Baiklah, kita lanjut ke materi ketiga yang akan dibacakan oleh Murni Agustina. Kepada Murni Agustina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu G. Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat beberapa karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami. Yang pertama, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya itu, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang B itu relevan, maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk mengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka menguasai masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang C itu andal. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur, dan yang seharusnya disajikan atau yang setara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Menggambarkan dengan jujur transaksi, penyajian jujur, serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk masa depan. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya untuk hukumnya. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Netral. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Tidak dapat dibandingkan. Pemakaian harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah di antara periode Tidak dapat dibandingkan. Pemakaian harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, tren, posisi dan kinerja keuangan agar dapat dibandingkan. Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan, termasuk kaitan atas standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, kita melanjutkan materi keempat yang akan dibawakan oleh Cynthia Putri. Kepada Cynthia Putri, kami persilahkan. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal itu ada dua, yaitu tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Tepat waktu itu maksudnya jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi atau pervasif dari suatu karakteristik kualitatif. Materi selanjutnya itu mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial itu yang terdiri atas posisi keuangan, antara posisi keuangan dan kinerja. Unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan itu adalah aset, kewajiban, dana syirkoh temporer, dan ekuitas. Nah, di dalam makalah kami sudah ada dua contoh penyusunan laporan posisi keuangan pada bank syariah. Itu yang pertama, contoh laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang kedua, contoh laporan laba rugi. Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup tetapi tidak terbatas. Kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Materi selanjutnya itu mengenai pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban. Atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas yang didiskontokan yang mungkin dapat diperlukan untuk menyelesaikan kewajibannya sekarang. Dan yang ketiga itu nilai realisasi atau penyelesaian. Itu aset dinyatakan dalam jumlah pas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas yang tidak didiskonkan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Baiklah, itu dia tadi materi dari kelompok kami. Jadi bagi penanya kami beri kuota 2 orang untuk penanya. Jadi bagi penanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat. Saya ingin bertanya, kapan pengakuan unsur laporan keuangan terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban diakui? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Hafiz Warista Perangin-Angin. Saya ingin bertanya, siapakah pengguna laporan keuangan syariah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Nabil Hafiz Warista Perangin-Angin. Dan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Nurul Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Hafiz. Siapa pengguna laporan keuangan syariah? Ada beberapa pengguna laporan keuangan syariah, antara lain investor sekarang dan investor potensial,
2. Pemilik dan kart. 3. Pemilik dana syirkah temporer. 4. Pemilik dana titipan. 5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 6. Pengawas syariah. 7. Karyawan. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. 9. Pelanggan. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya. Dan yang terakhir, masyarakat. Dan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rahmat, dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudari Cynthia Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahmat yang pertanyaannya, kapan pengakuan unsur laporan keuangan terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban diakui? Pengakuan terhadap aset. Aset itu diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Pengakuan terhadap liabilitas. Liabilitas diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan terhadap penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, pengakuan terhadap beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Itu berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan atau menyampaikan kesimpulan dari makalah kami hari ini, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Asas transaksi syariah yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Karakteristik transaksi syariah yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat ukur dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gohar, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari ruang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 3 ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu dosen, Bu dosen Hairani Sadia SPD MAK. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.